Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi untuk membahas buku Kiat Sukses Usda. Silahkan kalian buka buku Kiat Sukses Usda kalian, halaman 12. Kita akan mencoba melanjutkan untuk paket 2. Soal nomor 1 sampai nomor 7. Ditampilkan teks yang berjudul Melindungi si kecil dari COVID-19. Pertanyaannya, maksud dari kalimat bercetak miring pada teks tersebut adalah kalimat yang bercetak miring ada di paragraf keempat. Di situ berbunyi, untuk anak balita, penggunaan masker tidak diharuskan dengan mempertimbangkan keamanan dan kemampuan anak menggunakan masker tanpa pendampingan orang dewasa. Pada kalimat tersebut mempunyai maksud bahwa anak balita tidak diwajibkan memakai masker karena alasan keamanan dan kemampuan anak. Sehingga untuk soal nomor 1 jawabannya adalah D. Nomor 2. Tujuan penulisan teks tersebut adalah teks tersebut berisi adanya perkembangan pandemi COVID yang merisaukan. Dari pandemi COVID tersebut, banyak anak yang terpapar COVID melalui keluarga maupun teman bermain. Perlindungan terhadap anak dari pandemi COVID sangat penting dan menjadi perhatian orang tua, yaitu dilakukan pencegahan, yaitu memakai masker, wajib jaga jarak atau menghindari kerumunan, dan wajib cuci tangan. Sehingga tujuan penulisan dari teks tersebut adalah memberikan informasi bagaimana cara melindungi anak dari penyebaran COVID-19. Sehingga untuk soal nomor 2 jawabannya A. Nomor 3. Pernyataan yang sesuai dengan isi teks tersebut adalah kalian harus membaca teks tersebut dengan cermat dan teliti, kemudian dicocokkan dengan pilihan A, B, C, dan D, manakah pernyataan yang pas atau cocok dengan teks yang ada di atas tersebut. Kita lihat satu-satu dari pilihan jawaban A, B, C, dan D. A. Klaster keluarga merupakan penyebaran COVID-19 paling merisaukan. Pernyataan A ini bisa kalian lihat dengan paragraf pertama, pada kalimat pertama. Salah satu perkembangan yang merisaukan dari pandemi COVID-19 adalah munculnya klaster keluarga. Pada pernyataan A ini ada sedikit pengecoh. Kalau kalian tidak cermat, yaitu ada pada kata paling. Pada paragraf atau paragraf pertama, di situ hanya berbunyi perkembangan yang merisaukan. Tapi pada pilihan A ada kata paling. Sehingga pernyataan nomor 1 ini tidak sesuai. Kemudian pernyataan B. Anak-anak yang terpapar COVID-19 penyebarannya dari kedua orang tua. Pada paragraf atau pada teks disebutkan bahwa anak terpapar COVID atau tertular COVID bisa dari keluarga maupun teman bermain. Sehingga kalau pernyataan B atau pilihan B hanya dari orang tua itu tidak tepat karena selain dari keluarga juga teman bermain. Sehingga pilihan jawaban B juga tidak sesuai. Pilihan C. Untuk anak usia 12 tahun ke atas diwajibkan menggunakan masker medis. Ini bisa kalian lihat di paragraf terakhir bahwa untuk anak usia 12 tahun ke atas penggunaan masker sudah mengikuti kemampuan. Untuk pilihan masker, bisa masker kain atau non-medis. Sehingga kalau pernyataan pilihan C ini menggunakan masker medis tidak sesuai. Karena dalam teks hanya disebutkan menggunakan masker kain atau non-medis. Sehingga pilihan jawaban C pun tidak sesuai. Jawaban pilihan D. Anak balita lebih baik dihindarkan dari tempat rawan penularan daripada memakai masker. Ini sebagai pencegahan ya, di situ disebutkan sebagai perlindungan, pencegahannya yaitu anak dihindarkan
atau dijauhkan dari tempat yang rawan penularan atau tempat berkerumun, sehingga pernyataan D ini adalah pernyataan yang cocok atau sesuai dengan yang ada di teks, sehingga nomor 3 jawabannya D. 4. Hal pokok yang dibicarakan pada teks tersebut adalah teks tersebut menjelaskan cara-cara atau bagaimana cara supaya anak terhindar dari penyebaran COVID-19. Cara yang dilakukan yaitu misalnya dengan memakai masker, kemudian wajib jaga jarak, dan wajib cuci tangan, sehingga hal pokok yang dibicarakan dalam teks tersebut adalah cara agar anak terhindar dari penyebaran COVID-19. Atau nomor 4 jawabannya adalah C. Nomor 5. Kalimat yang menyatakan hubungan pertentangan dalam teks tersebut adalah, kalian masih ingat ya? Kata yang menyatakan hubungan pertentangan ada kata tapi, tetapi, dan namun. Kita cari dalam teks kalimat yang menggunakan kata hubungan pertentangan tapi, tetapi, atau namun ada di kalimat ketiga paragraf terakhir atau kalimat terakhir. Di situ berbunyi namun orang tua harus memastikan masker memiliki ukuran yang pas untuk menutup hidung, mulut, dan dagu anak. Sehingga nomor 5 jawabannya adalah C, kalimat ketiga paragraf terakhir. Nomor 6. Ide pokok paragraf pertama teks tersebut adalah, ide pokok di pertemuan yang lalu sudah Ibu jelaskan, bisa di awal paragraf, bisa di akhir paragraf. Kalau di awal paragraf dinamakan paragraf deduktif, kalau di akhir namanya paragraf induktif. Hampir 90% ide pokok berada di awal paragraf, tapi tidak menutup kemungkinan bisa juga di akhir paragraf. Seperti pada paragraf pertama ini, ide pokoknya juga berada di awal paragraf. Terdapat pada kalimat pertama, salah satu perkembangan yang merisaukan dari pandemi COVID adalah munculnya klaster keluarga. Sehingga ide pokok dari paragraf pertama ini adalah jawabannya D. Klaster keluarga merupakan salah satu perkembangan COVID-19 yang merisaukan. Kita lanjutkan soal nomor 3. Pernyataan yang sesuai dengan isi teks tersebut adalah, kita lihat pilihan jawabannya satu persatu. A. Klaster keluarga merupakan penyebaran COVID paling merisaukan. Memang dalam teks tersebut, klaster keluarga merupakan penyebaran COVID. Kita lihat di paragraf pertama. Tapi di situ dijelaskan bukan paling merisaukan. Jadi penggunaan kata paling pada pilihan jawaban A itu tidak tepat. Jadi nomor 3 untuk pernyataan A itu tidak sesuai. B. Anak-anak yang terpapar COVID penyebarannya dari kedua orang tua. Pada teks tersebut, kenyataannya anak tertular COVID tidak hanya dari orang tua saja, tapi juga dari teman bermain, sehingga pernyataan B juga tidak sesuai. C. Anak usia 12 tahun ke atas diwajibkan menggunakan masker medis. Pada teks tersebut, di paragraf terakhir dijelaskan bahwa anak usia 12 tahun ke atas itu dapat menggunakan masker kain atau non-medis, sehingga pernyataan C pun tidak sesuai dengan paragraf atau teks tersebut. Sehingga jawabannya yang pernyataan yang sesuai dengan isi teks ada di pilihan jawaban D. Anak balita lebih baik dihindarkan dari tempat rawan penularan daripada memakai masker. Jadi nomor 3 jawabannya D. Nomor 4. Hal pokok yang dibicarakan dalam teks tersebut adalah, jelas ya, di situ dijelaskan bahwa cara-cara agar anak terhindar dari penyebaran COVID, yaitu adanya penjelasan tentang memakai masker, adanya dihindarkan dari kerumunan atau jaga jarak, kemudian diwajibkannya cuci tangan. Sehingga nomor 4 jawabannya C. Nomor 5. Kalimat yang menyatakan hubungan pertentangan dalam teks tersebut, kalian ingat ya, kata yang menunjukkan hubungan pertentangan yaitu kata tapi, tetapi, dan namun.
Dalam teks tersebut terdapat kata namun pada kalimat ketiga paragraf terakhir. Jadi kalimat yang terakhir pada teks tersebut. Namun, orang tua harus memastikan masker memiliki ukuran yang pas untuk menutup hidung, mulut, dan dagu anak. Sehingga nomor 5 jawabannya C. Ide pokok paragraf pertama teks tersebut, kalian lihat paragraf pertama, di situ ada kalimat utamanya ada di awal paragraf atau disebut paragraf deduktif. Kalimat pertama, salah satu perkembangan yang merisaukan dari pandemi COVID adalah munculnya klaster keluarga. Sehingga ide pokoknya, klaster keluarga merupakan salah satu perkembangan COVID-19 yang merisaukan. Sehingga nomor 6 jawabannya D. Ringkasan isi teks tersebut adalah meringkas sebuah teks itu mengambil inti secara keseluruhan, tidak hanya di awal saja, tidak hanya di akhir saja, tapi secara keseluruhan dari awal sampai akhir. Di awal dijelaskan bahwa perkembangan COVID-19 semakin merisaukan, yaitu dengan adanya klaster keluarga. Klaster keluarga ini banyak juga yang anak-anak terpapar atau menjadi tertular COVID-19. Kemudian supaya anak terhindar dari COVID-19 ini diperlukan upaya pencegahan, yaitu dengan memakai masker, kemudian menghindari kerumunan atau wajib jaga jarak dan wajib mencuci tangan. Sehingga ringkasan dari teks tersebut cocok dengan pernyataan yang C. 8. Untuk soal nomor 8 dan 9 menggunakan kutipan teks yang berjudul sejarah vaksin. Pertanyaan nomor 8, simpulan isi teks tersebut adalah, dari judulnya kita sudah mengetahui bahwa isi teks tersebut menjelaskan bagaimana asal-muasal atau sejarah adanya vaksin. Sehingga simpulan dari teks tersebut kalau dibaca dengan cermat dan teliti menjelaskan adanya sejarah membuktikan bahwa vaksin sangat bermanfaat bagi umat manusia. Sehingga nomor 8 jawabannya A. Nomor 9. Kalimat yang menyatakan opini dalam teks tersebut adalah, ini kalian harus mengetahui apa itu kalimat opini ya. Kalimat opini dan kalimat fakta ini sering digunakan secara bersamaan, tapi sejatinya antara fakta dan opini itu sangat berbeda atau berlawanan artinya. Kalau fakta itu pernyataan yang berdasarkan situasi real dari sebuah kejadian yang benar-benar terjadi. Sedangkan opini berisi suatu sikap atau pendapat seseorang mengenai sebuah keadaan yang pernah ataupun belum terjadi. Sehingga kalau fakta itu apa adanya, kalau opini itu berdasarkan pendapat pribadi atau berdasarkan perasaan, pemahaman atau pengalaman seseorang. Jadi opini antara satu orang dengan orang lain itu bisa berbeda-beda. Dari pernyataan pilihan A, B, C, dan D, ini kita bisa melihat sekilas saja kita sudah mengetahui jawabannya. Dari pernyataan A, B, C itu menyatakan tahun atau waktu kejadian. A itu pada tahun 1920, B itu pada awal abad ke-18, dan C itu sejak tahun 900 Masehi. Itu menunjukkan kalau itu adalah sebuah fakta atau waktu kejadiannya jelas terjadi pada saat itu. Sehingga pernyataan A, B, dan C itu merupakan fakta, sedangkan pernyataan C adalah pernyataan opini. Ini ditunjukkan dengan kalimat, dengan kata lain ini menunjukkan pentingnya program ini sebagai tindakan preventif atau pencegahan penyakit di masyarakat. Bahwa program ini vaksin ini maksudnya ya, program vaksin ini sebagai tindakan preventif atau pencegahan penyakit di masyarakat. Sehingga nomor 9 jawabannya D. Nomor 10. Perbedaan penggunaan bahasa kedua teks tersebut adalah, dari
pilihan jawaban A, B, C, D, kita menemui adanya kata baku, kata tidak baku, kalimat definisi, dan kalimat klasifikasi. Kalian tentu sudah tahu ya apa itu kata baku dan kata tidak baku. Kalau kata baku itu kata yang sudah ejaan yang sudah disempurnakan artinya atau terdapat di dalam kamus kata-kata tersebut, sedangkan kata tidak baku itu kata yang misalnya dalam percakapan, misalnya kata lu, gue, itu contoh kata tidak baku. Kemudian ada kalimat definisi dan kalimat klasifikasi. Kalimat definisi itu berarti kalimat yang mengungkapkan makna, keterangan, atau ciri utama dari sebuah benda atau proses atau aktivitas. Atau dengan kata lain, kalimat definisi itu adalah menjelaskan pengertian dari sesuatu, bisa berupa benda, proses, atau aktivitas. Sedangkan kalimat klasifikasi itu adalah kalimat yang berisi pengelompokan berdasarkan ciri-ciri atau sifat tertentu. Jadi kalian bisa membedakan ya, apa itu kata baku, kata tidak baku, kalimat definisi, dan kalimat klasifikasi. Kita lihat dari teks 1, soal nomor 10. Di kalimat pertama dijelaskan minyak sawit adalah minyak nabati yang didapatkan dari meskap buah pohon kelapa sawit. Dari sini kita sudah melihat bahwa ada kata adalah, itu adalah menjelaskan atau pengertian dari minyak sawit. Sehingga teks 1 ini dinamakan sebagai kalimat definisi. Sedangkan teks 2, limbah kelapa sawit bisa digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu padat, cair, dan gas. Dari kata digolongkan ini, kita mengetahui bahwa kalimat ini disebut sebagai kalimat klasifikasi atau penggolongan atau pengelompokan berdasarkan ciri-ciri atau sifat benda tertentu. Sehingga nomor 10 jawabannya adalah D. Nomor 11. Disajikan dua teks 1 dan teks 2. Pertanyaannya, perbedaan pola penyajian kedua teks tersebut adalah, kita lihat atau kita pahami dulu dari pilihan jawabannya ya. Ada urutan peristiwa, itu berarti ada peristiwa yang satu, kemudian atau kejadian-kejadian yang saling berurutan. Kemudian ada urutan waktu, itu menandakan ada proses pergantian waktu, misalnya dari pagi, siang, sore, malam. Kemudian urutan umum khusus. Urutan umum khusus itu artinya pola pengembangannya menempatkan ide pokok pada awal paragraf, diikuti oleh ide-ide penjelas. Jadi umum itu sebagai ide pokok, kemudian diikuti ide-ide penjelas yang bersifat khusus. Kebalikannya, kalau urutan khusus umum itu diawali dengan ide-ide penjelas dulu, kemudian diikuti oleh ide pokok paragraf. Kemudian ada urutan akibat sebab. Jadi akibat, misalnya ada kalimat akibat hujan-hujanan menyebabkan Andi sakit misalnya, atau dari sebab dulu, kemudian mengakibatkan suatu kejadian. Ini ditandai dengan kata sehingga. Sebab mengakibatkan itu ditandai dengan kata sehingga. Kemudian kalau urutan kronologi itu berarti ada urutan kejadian atau hampir sama dengan kronologi itu peristiwa-peristiwa ya, hampir sama dengan urutan peristiwa. Sama saja dengan urutan kejadian. Kita lihat dari teks 1, kita baca, stigma terkait COVID-19 terjadi di Indonesia sejak kasus pertama terdeteksi awal Maret 2020 bahkan meluas. Ini teks 1 ini ada akibat dulu. Akibatnya COVID di awal Maret menjadi meluas disebabkan oleh belum terbangunnya komunikasi terpercaya dan lemahnya edukasi ke publik, itu adalah penyebabnya. Sehingga teks 1 ini ada urutan akibat sebab. Kemudian teks 2 diawali dengan kata sebagian orang takut membuka status positif COVID-19. Ini sebab dulu. Sebabnya orang takut membuka status positif COVID sehingga mengakibatkan menghambat pemeriksaan, pelacakan, dan penanganan pasien. Sehingga teks 2 ini ada urutan
sebab akibat. Sehingga nomor 11 jawabannya adalah C. Berikutnya untuk soal nomor 12 sampai dengan 15 ini berdasarkan teks cerpen yang berjudul Supri dan Tamu yang Menjengkelkan. Silakan kalian baca dengan cermat cerita tersebut, kemudian untuk menjawab soal nomor 12 sampai 15. Nomor 12. Bukti watak tokoh Supri tidak berterus terang dalam teks tersebut terdapat pada tidak berterus terang atau tidak apa adanya itu ya. Jadi di teks tersebut ada di kalimat pertama pada paragraf kedua yang berbunyi, pada kedatangannya yang pertama kali, di waktu yang mendua antara senja dan petang, Supri masih menerimanya dengan wajah dimanis-maniskan. Kata atau kalimat wajah dimanis-maniskan ini menunjukkan bahwa Supri tidak berterus terang. Ini sehingga jawaban nomor 12 adalah B. 13. Peristiwa yang dialami tokoh Supri dalam teks tersebut adalah, itu ceritanya Supri pindah tempat di rumah baru, kemudian mempunyai tetangga lelaki tua yang sering berkunjung ke rumah Supri tersebut, sehingga peristiwa yang terjadi dalam cerita tersebut adalah Supri kedatangan tamu lelaki tua yang menjengkelkan. Dari judulnya sudah kelihatan ya, Supri dan Tamu yang Menjengkelkan. Sehingga nomor 13 C. Nomor 14. Cara pengarang menggambarkan watak Supri dalam cerpen tersebut adalah, dari peristiwa dalam cerita tersebut menceritakan bagaimana Supri pindah rumah, kemudian Supri menata barang-barang pindahan dari rumah lama yang menguras tenaga, kemudian Supri harus mengurus surat menyurat dengan RT setempat, kemudian kedatangan tamu, adanya tamu pria tua yang menjengkelkan, kemudian Supri menyuguh atau lelaki tua yang disuguhi kopi dan risoles. Itu menunjukkan bahwa pengarang menggambarkan watak Supri lewat tingkah laku tokoh. 14B. Nomor 15. Alasan Supri menerima tamu lelaki tua dengan wajah dimanis-maniskan adalah, ini bisa kalian lihat di paragraf kedua. Belum lagi urusan surat menyurat dengan RT setempat, namun sebagai warga baru ia merasa perlu untuk menanam kesan baik di mata setiap orang. Sehingga mengapa Supri memasang wajah yang dimanis-maniskan, ini alasannya ia merasa perlu untuk menanam kesan baik di mata setiap orang. Sehingga nomor 15 jawabannya adalah D, memberi kesan baik sebagai warga baru. Demikian anak-anak pembahasan kita hari ini, sampai soal nomor 15 dulu. Insya Allah pertemuan yang akan datang atau tambahan pelajaran bahasa Indonesia setiap hari Senin jam 12.30 kita akan lanjutkan pada Senin pekan depan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.